أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? Itu kalimatnya ya. Iyyasha yudhibakum. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah binasakan kamu. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Jadi gitu poinnya, Allah yang menciptakan langit dan bumi secara hak. Jadi benar-benar Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan yang lainnya. Maka jika Allah kehendaki, kita akan gampang Allah binasakan dan kita diganti dengan makhluk lain yang Allah kehendaki. Tetapi kemudian wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Jadi bagi Allah mah gampang, kalau ada manusia kafir ya Allah hancurkan. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ketika mereka kafir mereka langsung Allah hancurkan sehancur-hancurnya dan digantikan oleh makhluk lain atau manusia lain. Dan bagi Allah sangat mudah. Kemudian wa barazu lillahi jami'a, dan mereka semua, nah ini ketika terjadi nanti di padang mahsyar, ketika sudah dibangkitkan kan manusia itu, kita ketika kiamat itu kan mati seluruhnya.
Jadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama, maka seluruh makhluk yang berjawab mati kecuali yang dikehendaki Allah. Itulah kiamat kedua. Nah kemudian setelah itu malaikat Israfil diperintahkan Allah untuk meniup kembali sangkakalanya sehingga seluruh makhluk khususnya manusia hidup kembali, berbangkit dia. Maka kemudian setelah itu wabarazulillahi jami'an, maka dikumpulkan seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, kemudian untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Faqala du'afa, maka orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong. Faqala du'afa lil ladzina istakbaru, maka orang yang lemah dia berkata kepada orang yang sombong, inna kunna lakum tab'a, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja. Jadi nanti di yaumul mahsyar nanti ketika dikumpulkan orang-orang yang lemah, yang dia menjadi pengikut orang-orang yang sombong, yang kuat, yang punya harta kekuasaan, mereka itu pengikut setia bahasa. Kan di dunia kadang-kadang suka ada pengikut partai misalnya, wah sama setia dengan partainya, setia dengan pemimpin partainya, ya kan gitu kan. Nah itu orang yang lemah. Maka orang yang lemah itu nanti di yaumul mahsyar akan berkata kepada orang yang kuat, kepada orang yang sombong, kepada pemimpin yang memberikan mereka, wahai pemimpin, dulu kan kamu pemimpin saya, dulu saya ikutin kamu. Nah sekarang bisa nggak kamu membebaskan saya dari azab ini, azab neraka ini, sedikit aja. Dihindarkanlah, karena kan siksa kita luar biasa, bisa sedikit saja mengurangi siksaan. Maka kemudian qalu, menjawablah orang yang sombong tadi itu, pemimpin-pemimpin yang sombong, lau hadanallaha lahadainakum, seandainya dulu Allah memberikan hidayah kepada saya, tentu saya akan berikan hidayah kepada sawa'un alaina, sama saja bagi kita sekarang, ajazi'na, apakah kita ngeluh, am sabarna, atau kita diam, malana min mahis, kita tidak dapat mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita kalau ngikutin orang. Jadi kalau kita manut sama orang, ikut sama orang, kerja sama orang, hati-hati. Jangan fanatik. Kalau salah jangan diikuti. Kalau orang itu orang yang nggak benar jangan diikuti. Karena nanti di yaumul mahsyar akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan asal-asal ikut-ikutan. Nah saya ikut nih, orang kaya nih, orang sukses nih, pemimpin nih, pejabat nih. Padahal dia korupsi, dia koruptor, dia benci sama agama Islam, dia pasif, dia munafik. Jangan diikuti orang kayak gini. Walaupun dia banyak harta, dia punya kuasa. Kenapa? Karena nanti dia akan menjadikan kita sama seperti dia. Maka ketika di yaumul mahsyar, ketika dibangkitkan, ketika ditanya, di hadapannya ada surga, di hadapannya ada neraka, mereka bergiring ke neraka. Maka kemudian orang yang lemah ini ngomong kepada orang yang kuat tadi, dulu kan saya ikutin kamu, ya saya ngikutin apa deh yang kamu perintahkan saya ikutin. Maka sekarang bisa nggak kamu membebaskan saya, menolong saya, menghindarkan saya dari azab neraka ini? Sedikit aja gitu, jangan sampai saya lah, paling enggak jangan sampai dibakar lah, ya sedikit lah kalau cuma ditoel-toel apa-apa gitu. Jadi mereka meminta agar diringankan, dihindarkan daripada azab Allah. Mereka meminta tolong kepada para pemimpin-pemimpin yang mereka ikuti dulu, orang-orang yang dianggap memiliki harta dan kedudukan. Maka orang yang sombong ini, orang yang punya harta dan kedudukan ini, dia mengucapkan, seandainya saya dulu dapat petunjuk, tentu kamu gak akan sesat seperti saya. Seandainya saya dulu dapatkan hidayah, pasti saya pun akan berikan hidayah itu sama-sama. Tapi kenyataan saya itu orang yang tersesat, saya orang kafir. Ini intinya yang dipimpin masuk neraka, yang memimpin masuk neraka. Karena dia dalam kekafiran, karena dalam kesesatan. Jadi pokoknya jangan ikutin orang yang gak benar, jangan taat kepada orang yang gak benar, karena kita akan sama-sama bersama mereka, dan mereka tidak akan. Ini kalimatnya, jangan kita bergantung kepada manusia, jangan kita bergantung kepada orang yang, apalagi manusia itu manusia yang kafir, manusia yang munafik. Jangan.
karena mereka tidak akan mampu memberikan pertolongan dalam kehidupan akhirat. Kemudian berkatalah setan. Nah, ini dia ternyata penolongnya itu adalah setan. Jadi setan ini kan dalam jenis manusia dan jin kan. Berkatalah setan ketika ditegakkan mizan, ketika ditegakkan segala perkara. Apa yang diucapkan oleh setan? Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kamu dengan janji yang hak. Artinya Allah telah memberikan janji kepada kamu ketika kamu beriman dan beramal soleh kamu akan masuk surga. Dan ketika kafir kamu akan dimasukkan ke neraka. Ini janji Allah ya. Allah menjanjikan surga bagi orang yang beriman dan bertakwa. Allah mengazab kepada orang yang kafir dengan neraka. Janji Allah itu. Allah telah memberikan janji itu dan janji Allah adalah hak. Kemudian wa'atukum, dan aku menjanjikan kepada kamu dengan harta, dengan kekuasaan. Fa'akhlaqtukum, dan aku telah mengkhianatinya. Gitu kata setan tuh. Jadi setan, rasain lo, lu kalau udah tipu, gitu kata setan. Wa ma kana li alaikum sultan. Dan aku tidak memiliki kekuasaan untuk itu. Illa an da'autukum, kecuali aku yang sekedar mengajak. Fastajabtum li, tapi kemudian kamu mentaati ajakan itu. Jadi kata setan, saya itu nggak punya kekuasaan sama kamu sedikit pun, nggak punya kemampuan untuk menguasai kamu. Saya ini hanya merayu kamu saja, dan kamu terbujuk rayuanku, dan kamu mengikuti apa yang aku perintahkan. Suruh nggak usah sholat, kamu nggak sholat. Suruh kamu tinggalkan kebaikan, kamu tinggalkan. Gitu kalimatnya. Kata setan itu tuh. Dulu saya itu sebenarnya nggak punya kekuasaan sama kamu. Saya hanya sekedar ngajak saja. Kamu kok ikutin saya? Gitu kalimatnya. Wa ma antum, kemudian fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kau lumut melaknat, kalimatnya ya. Jangan kau melaknat aku. Jangan mencerca aku, tapi cercalah diri kamu sendiri. Karena kamu begitu atas perbuatan kamu. Karena tugas saya kan ngerayu. Padahal saya rayu. Padahal bla 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 saya rayu. Kan sebenarnya tugas saya hanya merayu, dan padahal terrayu. Kesalahan itu bukan pada saya, tetapi kesalahan pada diri sendiri. Yang menanggung akibat itu diri sendiri. Maka kata setan, jangan mencerca aku, tapi cercalah diri kamu sendiri. Ma ana bi musrifil qaum wa ma antum bi musrifi. Aku sendiri tidak mampu menolong diriku sendiri, dan aku tidak mampu menolong diri kamu, apalagi jangankan menolong kamu, aku sendiri tidak mampu menolong diriku sendiri dari ajab Allah Subhanahu wa taala. Ini kafartu bima asyraktumun min qabl. Aku mengingkari penyekutuanmu kepadaku dahulu itu. Jadi kan banyak orang-orang kafir ini kan menjadikan setan-setan sebagai Tuhan. Ya, dengan menggelincirkan mereka menyembah patung, menyembah matahari, menyembah arwah. Kan ada agama-agama tuh. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan yang lain sebagainya. Ada yang menyembah patung disembah, ya kan? Ada yang menyembah lain sebagainya. Itu setan. Nah, nanti setan itu akan ketika dihisab akan dia mengungkapkan seluruhnya di hadapan Allah dan di hadapan orang yang terbujuk rayu. Nah, ini ungkapan setan ketika nanti itu. Jadi Allah sudah menggambarkan kepada kita bagaimana setan kemudian mengungkapkan rahasia yang mereka sembunyikan di dunia, maka ketika di hari akhirat diungkapkan bahwa tugas dia adalah menggoda dan mengajak kepada keburukan. Maka keburukan itu hakikatnya bukan karena setan, keburukan itu karena hakikatnya dari orang itu sendiri. Begitu. Maka kata setan, aku tidak mampu menolong kamu, dan kamu pun tidak akan mampu menolongku. Jangankan nolong kamu, aku nolong diri kamu sendiri aja nggak bisa. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim bagi mereka adalah azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu. Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga. Jadi dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga. Jadi dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang dimana surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang abadi di dalamnya dengan izin Allah, izin Tuhan. Tahiyyatuhum fiha salam, dan
ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salam, gitu kalimatnya. Keselamatan, selamat ya, ucapan selamat. Selamat ya Pak Dahlan, padahal sudah masuk surga, diucapkan oleh malaikat, mengucapkan penghormatan kepada kita, ditempatkan tempat yang paling bagus, di singgasana yang paling bagus, di istana yang paling bagus. Nanti orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian baru masuk pada ayat 24-nya. Ya, 24 ya. Alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan ya, sebuah kalimat yang baik bagaikan pohon yang baik di mana akarnya kokoh, wa farahuha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi kalimat yang baik itu kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu diibaratkan orang itu memiliki pohon yang kokoh, yang dimana pohon itu akarnya menancap ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian tu'ti ukulaha kullahina bi'izni rabbiha, yang pohon itu menghasilkan ya berbuahnya pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya begini, orang yang sudah beragama Islam, orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka diibaratkan orang ini bagaikan pohon yang memiliki akar yang kokoh menancap ke bumi, dan dia memiliki cabang yang menjulang ke tinggi ke langit, yang buahnya terus berbuah setiap saat dan waktu menghasilkan. Artinya apa? Orang yang mukmin itu harus memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat ini nggak sebatas iman saja, tetapi harus juga ada amal. Yang amal ini memberikan kebaikan-kebaikan kepada siapapun yang membutuhkan, yakni dengan amal soleh. Maka orang mukmin itu harus dia memiliki keyakinan yang kokoh, nggak pernah tergoyahkan oleh apapun, dan juga harus mampu berbuat manfaat untuk orang lain dengan amal soleh. Jadi nggak cukup saya orang Islam tapi nggak sholat, saya orang Islam tapi nggak sedekah, saya orang Islam tapi perbuatannya seperti orang kafir, nggak bisa begitu. Orang Islam itu harus seperti pohon yang kokoh, pohon yang produktif, pohon yang memberikan manfaat kepada orang lain, yang mampu setiap saat harus memberikan manfaat. Artinya apa? Orang mukmin itu, orang Islam itu harus kuat imannya, harus banyak amal solehnya. Kemudian wa yadribullahu amsalin nasi la'allahum yatadakkarun, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia supaya mereka yatadakkarun, mengambil belajar, atau mereka selalu ingat gitu. Yang kedua, yang terakhir, yang ayat ke-26-nya, dan Allah memberikan perumpamaan dengan kalimat yang buruk sebagaimana pohon yang buruk ya, di mana dia akarnya tercabut dari bumi, maka malaha min qarar, maka tidak dapat tegak lagi sedikit pun. Jadi kalimat yang buruk itu kalimat-kalimat kekafiran, kalimat-kalimat kefasikan, itu bagaikan pohon yang dia tercabut, tumbang dari akarnya dan jatuh, tidak kokoh lagi. Artinya orang yang kafir ini mau berbuat sedekah, mau apapun nggak ada manfaatnya, bagaikan pohon yang sudah tumbang. Gitu kalimatnya. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi kalimatnya yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang buruk itu adalah ya, diantaranya kafir, syirik, dan segala perkataan yang tidak benar dan perbuatan yang tidak baik. Maka ucapan-ucapan yang terusnya adalah kalimat thayyibah. Tiga kalimat, makanya kita kenapa sih harus tahlil? Senantiasa mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar kuat iman kita. Iman kita kuat, zikir kita kuat, hati kita kuat, maka melahirkan amal yang baik, sehingga amalnya semua bermuara kepada la ilaha illallah.
Padahal sholat maka muaranya ke la ilaha illallah. Artinya apa? Sholatnya harus karena Allah. Padahal ngaji maka ngajinya harus bermuara kepada la ilaha illallah. Maka itu akan menjadikan amal yang baik, yang memberikan buahnya setiap saat dan memberikan manfaat kepada semua orang. Tapi orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau bahkan dia menyekutukan Allah, bahkan dia menentang Allah, maka bagaikan pohon yang tercabut dari akarnya lalu tumbang, yang tidak memberikan manfaat apapun dan tidak akan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, ya kan? Kalau pohon yang tumbang kira-kira ada manfaatnya nggak? Manfaatnya jadi apa? Jadi bahan bakar, ya kan? Manfaatnya jadi apa? Jadi papan. Kalau pohon udah tumbang kan dia membusuk, dia tidak ada manfaatnya. Nah itu orang yang kafir. Jadi kesimpulannya yang pertama, kesimpulannya bahwa kita memiliki musuh yang abadi yang namanya setan. Nah tugas setan ini menggelincirkan kita, sehingga kita nanti di akhirat bersama-sama dengan setan ketika kita mengikutinya. Maka hati-hati dengan setan. Setan ini jenisnya ada manusia, ada jin. Yang paling bahaya setan jenis manusia, teman kita, saudara kita, anak kita, istri kita. Maka waspada, jangan sampai menggelincirkan kita kepada kekafiran. Yang kedua, teguhkan iman kita, kokohkan iman kita, kemudian lahirkan iman itu dalam bentuk amal-amal kebajikan. Jangan pernah sedikit pun kita lewatkan kesempatan untuk tidak beramal. Kalau kita mampu, sekecil apapun berikan kebaikan-kebaikan. Karena amal itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan muara daripada amal itu adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Maka zikirlah kita setiap saat, ingat kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ada pertanyaan? Cukup ya? Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.